Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Kak Rizal. Kita akan mulai belajar lagi, yaitu di tematik kelas 4. Tema 6, cita-citaku. Kita masuk subtema 2, yaitu hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 1 menjelaskan cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Jadi tema ini penting ya. Jadi temanya bisa tema pendidikan, tema tentang perjuangan, tema keindahan alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi itu apa ya? Observasi itu pengamatan atau kita mengamati. Nah, observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Misalkan kita akan menulis puisi tentang keindahan alam, maka kita harus melihat alamnya dulu. Misal kita akan menceritakan tentang gunung melalui sebuah puisi, maka kita harus melihat gunung dulu. Kita di situ bisa melihat keadaan gunung itu ada apa saja, udaranya bagaimana, kemudian bagaimana keadaan gunung itu ya, kita harus memperhatikan dulu, kita harus mengamati dulu, itu namanya observasi. Nah, kita lanjutkan, yaitu agar dapat membuat puisi dengan mudah. Perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Yang pertama, 1. Tentukan tema puisi yang disukai. Kamu bisa memilih dari berbagai tema ya. 2. Siapkan peralatan tulis. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Untuk jenis-jenis macam-macam tema puisi, Kak Rizal sertakan di link blog Kak Rizal ya. Nanti kalau sudah ada bisa dilihat di kolom deskripsi link blognya. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Berikutnya, membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Adik-adik bisa melihat semua ya. Di sini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami. Kita bisa lihat. Nah, di sini Kak Rizal contohkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau bentuknya itu sama saja. Misalnya adalah kucing ini ya. Ini tidak mengalami metamorfosis karena tidak mengalami bentuk tubuh, hanya dari kecil ke besar saja. Kalau kupu-kupu sudah jelas mengalami metamorfosis ya, karena sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sekarang kalian amati untuk yang capung, ikan, kura-kura, dan kecoa. Kira-kira 4 hewan ini mengalami metamorfosis atau tidak? Nah, silahkan tugasnya kalian cari. Berikutnya,
Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya bagaimana ya yang sempurna? Atau penjelasannya bagaimana? Nah, berikut. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur, kemudian menjadi kepompong, kepompong menjadi ulat, ulat menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya metamorfosis yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana itu? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Jadi tidak jadi kepompong dulu ya. Contohnya belalang. Belalang ini berawal dari telur menjadi nimfa 1, menjadi nimfa 2, menjadi nimfa 3, kemudian menjadi belalang dewasa. Jadi muter. Ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tidak menjadi kepompong juga. Pembelajaran 2, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. 1. Gunakan kata yang bermakna positif. Jadi kita harus pilih kata yang positif ya. 2. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Pilih kata yang indah-indah. 3. Gunakan kata-kata yang santun. 4. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. 5. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh, kesah, canda, tawa. 6. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Next, berikutnya pembelajaran 2, menjelaskan tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak dari daerah Jawa Barat. Ini ya tari merak ya. Selain tari merak, ada juga tari seudati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari skapur siri dari Jambi, tari cakalele dari Maluku. Selanjutnya, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai bahan pembuat kain katun, ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya pembelajaran 3, menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Perhatikan langkah-langkah menulis puisi berikut. Langkah pertama, siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Langkah berikutnya, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Mungkin Kak Rizal perlu membuat sebuah video tutorial khusus untuk puisi ini ya. Kalau memang perlu, silakan adik-adik tuliskan di kolom komentar. Berikutnya, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Langkah keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Langkah yang terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai atau dikoreksi
kata-kata sudah sesuai atau belum, ada yang perlu dihapus atau ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu diganti. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini apa ini namanya? Ini namanya adalah sayuran. Manfaatnya bahan pangan sehari-hari, komoditi yang memiliki nilai ekonomi, bahan baku berbagai olahan makanan. Sayuran ini apalagi kalau sayurnya organik itu menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi atau bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kalau sayur biasa yang masih menggunakan kimia atau sayur konvensional itu harganya di bawah sayur organik ya. Tapi intinya mau konvensional ataupun organik ini tetap menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Makanya kita beli sayur di pasar, beli sayur di swalayan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua nih hewan. Manfaatnya dapat diambil daging atau susunya. Kita bisa merasakan minum susu itu karena dari sapi ya. Kemudian tenaganya untuk membajak sawah. Kotorannya dijadikan bahan pupuk. Nah, pupuk organik tadi ya. Kita lanjutkan yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini ada apa ini? Kayu, bahan bakar untuk alat transportasi, bahan baku industri baja, sumber energi pembangkit listrik. Ini kalau manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar untuk alat transportasi contohnya apa itu? Contohnya ya minyak bumi, batu bara. Bahan baku industri baja itu ya besi, baja. Kemudian sumber energi pembangkit listrik contohnya apa? Contohnya ya itu batu bara untuk apa namanya? Untuk pembakaran pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian bahan bakar untuk mesin kendaraan, bahan baku pembuatan plastik, bahan baku pembuatan pelumas. Ini minyak bumi. Mohon maaf ya, ini yang bawah minyak bumi, yang atas batu bara. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 2. Melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. 5. Menjenguk teman yang sakit. 6. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran yang subtema 2 ini Kak Rizal bagi 2 ya, yaitu 1 sampai pembelajaran 3. Ini satu video. Nanti video berikutnya yaitu pada pembelajaran 4 sampai ke 6. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.